Hi everyone. I have a question for you. Do you love me? Ekspresinya gimana ya? Do you love me? Do you love me? Okay, whatever ya. Well, it's not a must to answer my question. Tidak perlu jawab pertanyaan saya, tetapi teman-teman bisa gunakan pertanyaan ini to your beloved ones. Orang-orang yang tersayang, terkasih, atau yang apapun itu. And let's find the answer. Kita bisa temukan jawabannya apakah dia masih mencintai atau tidak lagi. Okay, I don't really care. That's not my problem. Well, my friends, in this video kita akan belajar membuat kalimat tanya menggunakan simple present tense. Kalimat tanya menggunakan simple present tense. Nanti dari sini kita bisa tahu atau kita bisa membahas kenapa kalimat ini do you love me ada kata do. Apa itu do? Apakah itu sejenis makanan kah? Atau sejenis minuman kah? Atau apakah? Nah, kita bakalan belajar di sini. So let's move to the next slide. I don't want to talk much. Saya tidak mau berbicara banyak. Okay, it's still the same. Masih tentang kalimat tanya. Kalau beberapa buku tulisnya interrogative sentence atau question sentence. So, kalimat tanya menggunakan simple present tense, yang mana the sentence has a verb. Jadi, semua kalimatnya itu punya kata kerja. For you who haven't known about simple present tense, yang belum tahu apa itu simple present tense, silakan watch my previous video. That's helpful a lot. Sangat-sangat membantu. Kita move to the next slide. Okay, in the left side and right side, saya tulis beberapa kalimat. Sebelah kiri ini, left side, ini merupakan kalimat simple present tense juga, tapi pernyataan or statement. Ini bisa dipelajari di video sebelumnya. Sedangkan di kanan ini adalah kalimat pertanyaan. That's what we are going to learn today. Apa yang bakalan kita pelajari hari ini. Nah, kalimat pernyataan, statement, contohnya you love me, you love me. Ketika kalimat bertanya menjadi do you love me? Do you love me? Do you love me? Oke. Okay. Sedangkan nomor 2 kita punya she loves me. She loves me. Oke, okay. Yang bingung kenapa ada penambahan s dan lain-lain, tonton video sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, nomor 2, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kalimat tanya yang benar, apakah do she loves me atau apa? Kemudian nomor 3, kita punya pernyataan, statement, students love English. Kalimat tanyanya apa nih teman-teman? Apakah do students love English? Nah, mari kita bahas sama-sama. Actually, saya yang membahas, saya yang bertanya, saya yang membahas karena no students in the classroom. Jadi, saya sendiri di kelas ini, teman-teman hanya menonton. Okay, sesepur. Nah, di sini, next slide, this is about the formula, struktur atau aturan membuat kalimat tanya menggunakan simple present tense dengan kata kerja. Cari kata kerja itu seperti apa? Ada eat, live, study, have. Oke, kita punya 2 have here. Live, oke, sama look. Look itu terlihat atau ya melihat. Nah, ini kata kerja semua. Kalau teman-teman masih ingat, susunan kalimat sederhana itu punya subject, predicate, object, adverb. So, ketika teman-teman membuat kalimat tanya, that's so simple, really simple. You don't need to think much. Tidak harus pikir 24 jam, tidak harus mikir setahun untuk mendapatkan jawabannya. Karena ketika membuat kalimat tanya, untuk subjek Ayu Dewi tinggal ditambah do di depannya.
Sedangkan untuk subjek she, he, it, yang berjumlah satu, contoh she untuk pria perempuan, he laki-laki, jumlahnya satu, atau it jumlahnya satu benda apapun itu. Di sini contohnya that jacket satu, itu ditambah does. Nah, apa itu does sama do? Do sama does. Kalau bahasa Inggris, it is an auxiliary. Apa itu auxiliary? Itu kalau teman-teman Google atau cari di kamus dictionary, auxiliary is kata pembantu. Dalam bahasa Inggris ada kata pembantu juga ya. But please don't ask me kenapa ada kata pembantu, because I don't know the history of the auxiliary. Kita tidak perlu tahu kok teman-teman. Yang penting tahu saja kalau kalimat tanya, Ayu Dewi, di depannya ada do, sedangkan she, he, it, subjek she, he, it, atau Ria, Raka, that jacket, a cat, depannya ada does. Kemudian semuanya menggunakan verb one. Contoh, do I eat? Do you love me? Do they study? Do we have blah blah blah? Does she have blah blah blah? Does he love blah blah blah? Does it look blah blah blah? And etc. Gampang kan? Kalau kalimat tanya Ayu Dewi ditambah do, she, he, it ditambah does. Oke, I'll give you the other example sentences yang lebih lengkap, kalimat yang lebih lengkap. Contoh, di sini sudah lengkap semua ya, Ayu subject, predicate, object, adverb-nya. Contoh, do I eat rice 3 times? Do I eat rice 3 times? Oke, apakah saya makan nasi 3 kali sehari? Biasanya ada yang lebih ya, ada yang kurang. Kalau saya makannya lebih, tapi badan saya tidak gendut-gendut. Okay, the next one we have another example. Do you love me? Okay, do you love me guys? Do you love me? Bisa dijawab di kolom komentar if you love me. Okay, the next one we have, do they study English every day? Do we have money? Do you have money? If you have money, please transfer me some. Do we have money? Nah, teman-teman bisa lihat, do you, do I, do they, do we. Semuanya gampang kan? Tinggal ditambah do di depan. Ataupun does. Kalau does, she have a book? Does she love you? Does it look good? Atau bisa, does Ria have a book? Does Raka love you? Does that jacket look good? Nah, itu semuanya pakai does nih teman-teman. Tapi ada catatan, untuk subjek he, she, it, ketika sudah ada does, kemudian semuanya ada verb, kata kerja, kata kerja tidak perlu penambahan s, es, atau ies. Jika subjek kalimatnya adalah he, she, it. Oke, karena kalau di the previous video saya menerangkan kalau untuk kalimat positif atau statement, subjek she, he, it harus penambahan s, es, atau ies. But in interrogative sentence, you do not need to add anything. Tidak perlu menambah apapun di verb. Verbnya harus berupa verb 1 atau verb basic. Kalau she have, ya. Loves tidak perlu penambahan s atau apapun itu. So I think this is really clear, sangat jelas ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengingat ini sampai di akhir hayat. Okay, that's it. Say, dua pertanyaan tadi, 2 kalimat pertanyaan yang harus kita selesaikan. Actually, saya yang menyelesaikan. Saya yang bertanya, saya yang membuat, saya yang menjawab. Oke, next slide. Nah, ini nih. Pertanyaannya adalah, the statement. Pernyataannya she loves me. Kalau mau bertanya, menjadi does she love me? Kenapa pakai does? Karena subjeknya she. Terus ingat, predicate-nya love tidak perlu penambahan s lagi. Nomor 3,
kalimatnya pernyataannya students love English, kalau bertanya menjadi do they love English atau do students love English. They ini menggantikan students. Bisa ditulis do students. I'm sorry, saya tidak tahu, mungkin saya agak ngantuk ketika mengetik, sehingga tiba-tiba di sini students, sebelah kanan, it becomes they, tapi masih sama. Okay, so everyone remember, kalau mau buat kalimat tanya yang ada verb menggunakan simple present tense, Ayu Dewi ditambah do, she, he, it ditambah does. Untuk she, he, it, predicate-nya tidak perlu penambahan apapun. So I think that's all, everyone. Hopefully this video will be so helpful for you in learning English. Sangat bisa membantu teman-teman belajar bahasa Inggris. If you have friends atau saudara apapun yang butuh belajar bahasa Inggris, you can watch, share this video for them. Oh ya, ternyata ada latihan, guys. Ternyata ada exercise. So, okay, almost forget this. Sebelah kiri ini statements. Contoh, Lenny likes soto. Ketika kalimat tanya, it becomes does Lenny like soto? Atau Raka studies English at school. Kalimat tanya menjadi does Raka study English at school? Bisa dilihat study-nya tidak penambahan EAS. Number 3, a cat has white fur. Does a cat have white fur? Okay. I wash my clothes every Sunday. Do I wash my clothes every Sunday? My friends, karena friends ini banyak, maka kalimat tanyanya do my friends usually call me? Nah, di sini ada verb semua. We have two cats. Do we have two cats? Nah, jelas ya. Does Raka study? Does a cat have? Tanpa penambahan apapun ketika subjeknya he, she, it, Raka, atau cat. Ayu Dewi, atau yang banyak, semuanya pakai do. So, ya, sekali lagi, saya ingatkan ini. This is the rule. Please remember this and do practice. I think praktek, latihan, belajar, atau ngobrol sehari-hari, that's the key to have a fluent English skill. Saya rasa sekian untuk video ini. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye and have a great day.